Kamu pasti kepikiran sama omongannya Teh Dara. Pasti setelah kamu suruh aku beli baju seksi itu, kamu tuh malam ini ngajak aku buat Devan, kamu gak boleh kepikiran kayak gitu. Kenapa malah ketawa? Gak bisa dipungkiri, perasaan jatuh cinta ini Teh bikin aku selalu gugup kalau berdekatan sama Devan. Tapi apa mungkin dengan keadaan kami yang nikah kontrak ini bisa membuat Devan merasakan hal yang sama? Sob, saya cuma mau kasih tahu Yuni sudah meninggal. Anak-anak kamu dari si Yuni ada di Jakarta tahu. Kamu nggak penasaran? Nggak mau lihat mereka? Kamu udah terlalu banyak tahu tentang aku. Kamu nggak boleh dilepasin begitu aja. Bang! Oh, bang, mobil bang! Woi! Ada apa lu? Ada apa? Mau ngapain lu? Banyak ngomong lu. Banyak ngapain? Tadi lu ada apa nih? Lu harus tanggung jawab sama orang yang mau tabrak tadi. Lu kan nabrak orang. Lu jangan nabrak lu. Sekalian rampas aja bang, orang kaya nih. Ya. Kamu ngapain? Kita harus tolongin. Alia itu bukan urusan kamu. Alia. Dara, ngapain dia di sini? Dara? Halo, Bu Tania. Ya ampun, gak nyangka banget ketemu di sini. Kamu lagi apa di sini? Ini saya lagi sama pacar saya di sini. Alhamdulillah, bangun Om. Bangun Om. Kamu ingat? Bang, warga bang! Kabur bang! Helm! Kejar! Oh ya, Bu, kenalin ini pacar saya. Namanya? Nama saya Romi. Halo, kenalin nama saya Tania dan ini suami saya, Niko.
Romi. Ya. Iko. Kayaknya sengaja nih Dara. Mau bikin gue panas kayak gini. Tapi gue nggak boleh terprovokasi. Gue harus tetap tenang. Karena ada Tania di sini. Nanti dia bisa curiga. Kalian mau ke lantai berapa? Kita ke lantai 7, Bu. Wow, sama dong. Oh, kok bisa pas gitu ya? Jangan-jangan kamar kita sebelahan lagi. Kok bisa sih? Bisa jadi sih, Bu. Gue tahu nih. Pasti Dara emang udah atur ini semua. Sialan Dara. Yaudah yuk kita masuk. Oh iya, ayo sayang. Yuk. Ayo, masuk. Sayang. Hah? Ayo masuk. Oh, ya, oke, ayo. Apa depan? Kalian gak apa-apa kan? Alhamdulillah kita nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Kalian udah bantu kami. Untung Mas-mas datang ke sini. Sama-sama Mas. Ya kayaknya ini udah aman. Kalau gitu kami izin pamit buat lanjutin ronda lain. Permisi. Ya. Yuk. Terima kasih ya. Thanks, San. Iya aku tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Berapa bayaran yang kamu minta karena udah nolongin saya? Tujuh kosong enam. Iya. Ini kamar kita. Kamar kita nomor berapa, sayang? Tadi sih 707. Ah ini nih. Ini dong? Iya. Oh. Bu, kamar kita ternyata bukan sebelahan, tapi depan-depanan. Pas banget ya, udah satu lantai, terus ternyata kamar depan-depanan. Bisa kayak gitu ya? Iya. Semesta sudah mengatur dan mempertemukan kita hari ini di sini. Semesta. Apaan semesta? Gak mungkin nih kebetulan. Gue tahu siapa dalangnya bisa atur ini semua. Pasti Devan nih. Dia pasti kasih akses buat Dara. Biar bisa dapet kamar depan-depanan sama gue. Dan Dara juga pasti sengaja nih bawa laki-laki. Supaya bisa manes-manesin gue. Dan bikin gue gak tenang berduaan sama Tania. Yaudah sayang, kita masuk yuk. Ya, masuk dulu. Sayang, masuk yuk. Iya sayang. Awas kamu Devan ya. Dia sengaja nih. Biarin Dara buat ganggu gua sama Tania. Maaf Om. Untuk Om mengucapkan terima kasih pada saya saja, saya tidak berharap. Apalagi saya berharap dibayar sama Om. Siapapun yang ada di dalam kejadian tadi, itu pasti akan saya tolong. Kalau memang Om William tidak mau berterima kasih sama saya, tidak apa-apa. Tapi tolong, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan saya. Nyinggung. Saya hanya nggak mau punya hutang budi sama kamu. Makanya saya bisa kasih uang untuk balasannya. Biar impas. Gimana menyinggungnya? Oh. Jadi kamu memang maunya disanjung, ha? Biar image kamu di mata orang baik, ha? Kamu nggak usah sok mulia, Alia. Karena pada kenyataannya, hati kamu ini busuk. Baru kali ini saya menyesal menolong orang. Tapi sekarang saya jadi tahu. Kalau ternyata benar,
Om Wildan adalah manusia yang sangat angkuh dan tidak tahu terima kasih. Saya nggak pernah minta ditolong sama kamu. Karena saya tahu kamu pamrih. Kamu pasti ada rencana di balik semua ini, kan? Saya tahu kamu itu perempuan licik. Diam, Om! Diam, Om! Devan! Diam, Om! Diam! Saya ingatkan ya, Om. Jangan ngomong sembarangan soal Alia. Orang yang Om selalu sakiti. Dia itu adalah... Devan! Gak usah diperpanjang. Kita pulang sekarang. Saya ingatkan ya, Om. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau Om sakiti Alia terus, suatu hari nanti, Om akan menyesal. Sayang, menurut kamu untuk malam ini aku pakai yang warna ungu atau nih aku ada satu lagi, warna merah menantang. Kayak menurut aku cocokkan pakai warna merah deh untuk malam ini. Ya kan sayang? Aku sayang banget sama kamu. Sayang, Kayaknya Dara sengaja mau manas-manasin gue dan mau bikin gue cemburu. Dia pikir gue bisa gampang percaya kalau laki-laki itu pacarnya Dara. sayang kamu dengerin aku gak sih? Iya aku denger. Udah deh, kamu gak usah bohong. Raga kamu tuh emang di sini tapi pikiran kamu lagi kemana-mana tau nggak? Buat apa coba kamu ngajakin aku nginep tapi kamunya aja kayak gini? Kamu bilang kamu mau perbaikin hubungan tapi kelakuan kamu aja kayak gini, gak ada perubahan. Tania, iya. Aku minta maaf. Itu lagi pusing bahas soal kerjaan. Kan kamu tahu selama aku ditahan, kerjaan aku telantar. Kamu makanya jangan ngomong terus dong. Tania. Di mana menyinggungnya? Oh, jadi kamu memang maunya disanjung, ha? Biar image kamu di mata orang baik, ha? Kamu nggak usah sok mulia, Alia. Karena pada kenyataannya, hati kamu ini busuk. Ya Allah, kenapa hati aku sakit sekali kalau ingat ucapan itu.
Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Maafin aku ya. Tadi ada mobil mendadak belok, jadi aku terpaksa menghindar. Dan kalau boleh jujur, aku dari tadi emang kurang perhatiin jalan karena aku perhatiin kamu. Kamu kenapa dari tadi ngelamun terus? Aku tahu sih. Kamu pasti kepikiran dan sedih sama omongan Om Wildan kan? Tapi kalau aku boleh tahu ya, kamu kenapa masih mau bantuin Om Wildan? Padahal dia udah berkali-kali nyakitin kamu. Sejahat-jahatnya Om Wildan, dia itu tetap ayah kandung aku, Devan. Aku nggak mungkin diam aja kan, ngelihat ayah kandung aku digebukin seperti tadi. Dan aku sadar, tanpa dia, aku nggak akan ada di dunia ini. Meskipun aku sulit untuk menerima semua itu, tapi mau gimana lagi? Mungkin ini memang udah takdir aku. Aku benar-benar takjub sama kamu. Ternyata kamu perempuan berhati mulia. Kalau aku di posisi kamu, belum tentu aku mau bantu Om Wildan. Kita pulang ya. Tania, tunggu. Kamu kemana sih? Percuma aku di sini, kamu aja nyuekin aku. Kamu tuh udah bener-bener kelewatan, Miko. Kamu tuh nggak pernah sungguh-sungguh niat untuk perbaikin hubungan kita. Aku jadi curiga deh. Jangan-jangan kamu ngajak nginep aku tuh cuma untuk ngalihin perhatian aku. Iya kan? Aku mau tahu apa yang ada di pikiran Miko sekarang ya. Pasti sekarang dia lagi mikirin aku. Sayang, gimana kalau kita senang-senang sekarang? Kata kamu sih? Kurang ajar ya. Oh, itu gimana sih? Lu kan yang ngajak gua nginap di sini. Ya apalagi kalau bukan buat happy-happy, senang-senang, kita udah nikmatin aja. Jangan kurang ajar sama gue. Gak usah banyak maunya. Nyalin apa sih, Tania? Sop buntut yang ada di rumah tadi, itu dari selingkuhan kamu kan? Itu kan suaranya Miko sama Tania. Wah, kayaknya mereka lagi ribut. Tania, hei, dengerin aku. Kamu tuh jangan ngomong kayak gitu dong. Aku nih sungguh-sungguh ya, ingin memperbaiki hubungan kita sebagai suami istri. Tapi tolonglah, kamu ngertiin aku juga, aku punya perasaan nggak?
Aku habis di penjara kemarin. Kamu tuh jangan ngajakin aku debat dong. Kamu yang mancing aku dulu untuk debat kayak gini. Siapa yang mancing? Kamu tuh jangan banyak nuntut. Nuntut? Aku nggak ada nuntut kamu, tapi fakta emang pikiran kamu nggak lagi sama aku. Ya tapi kamu tolong ngertiin dong. Aku di stres, kerjaan aku terlantar. Karena aku di penjara, ngerti nggak? Nara. Ngapain sih? Udah, nggak usah urusin urusan orang lain. Ingat, kita kesini untuk senang-senang. Jadi jangan sampai kita lewatkan momen ini. Romi! Lu jangan kurang ajar ya. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Gue mau keluar dari sini. Lepasin nggak? Berani lu nampar gue ya? Hah? Makanya lo tuh jangan kurang ajar ya. Gue minta lo temenin gue di sini. Cuma nemenin doang. Gak usah ngarep lebih deh lo. Di mana-mana perempuan kalau ngajak laki-laki nginap, apalagi kalau bukan buat have fun, udah nggak usah sok jual mahal, Dara. Ayolah. Mau kemana kamu? Dara! Kurang ajar! Dara! Mana? Hah? Lu mau kemana sih? Lu udah berani sama gua? Hah? Lepasin gue! Lepasin gue! Suara darah dia kenapa? Udah. Bukan urusan kita. Kita balik ke kamar. Ayo. Mau kemana kamu? Ayo, masuk! 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 Kalian kenapa nih? Kalian kenapa? Ada apa? Romi itu kasar sama saya, Bu. Saya nggak mau ngikutin maunya dia. Lepasin nggak? Kamu tuh nggak boleh ya kasar sama perempuan kayak gitu. Minggir! Lu nggak usah ikut campur urusan gua. Paham? Alah, pinter banget kamu Dara sandiwaranya. Aku tahu, itu cuma akal-akalan kamu aja kan, buat cari perhatian aku di saat ada Tania di sini. Tapi aku nggak akan kepancing. Kok Miko diem aja sih? Nggak ada reaksi apa-apa ngeliat aku begini. Ayo masuk. Masuk. Sakit. Romi lepasin! Lepasin! Lu mau pakai kekerasan? Hah? Enggak! Masih mau? Hah? Hah? Masih mau? Diam, sini! Berani jalan sama cewek lo! Lu yang jangan ikut campur urusan gua! Bagus. Terus aja kalian ribut ya.
Stop, hentikan! Jangan berantem sini ya. Udah. Kalau masih ribut di sini, saya panggil security. Kamu harus pergi dari sini ya. Aku nggak mau lagi kenal sama kamu. Keluar dari sini. Pergi! Pergi! Ingat, urusan kita belum selesai. Ayah. Ayah jahat, Bu. Alia capek. Alia kangen Ibu. Tenang, Ayah. Tenang. Bu. Alia kangen Ibu. Ibu. Alia? Alia kangen banget sama Ibu. Jangan tinggalin Alia, Bu. Jangan dilepas tangan Alia. Ibu di sini aja. Kamu pasti kangen banget sama ibu kamu ya. Oh, jangan tinggalin Alia. Oh, jangan pergi. Ibu di sini aja. Alia kangen. Jangan kemana-mana. Ya, nggak tarik ya. Supaya kamu nggak kebangun. Kamu anggap aja tangan aku ini tangan ibu kamu. Supaya kamu bisa melepas rindu sama ibu kamu dalam mimpi. Apaan sih? Kok malah nanya balik? Kamu yang apaan? Kok bisa kamu tidur di sini berdua sama aku? Harusnya itu kamu nggak tidur satu kasur. Oh, aku tahu. Kamu teh pasti nyari kesempatan dalam kesempitan pas aku tidur. Aku diapain? Enak aja. Kamu tuh yang nggak bisa ngelepasin aku dari semalam. Aku nyesel aku nggak rekam semalam. Coba aku rekam. Kamu jadi tahu sendiri siapa yang mulai pegang-pegang duluan.
Enggak. Enggak mungkin. Kamu pasti fitnah. Aku teh kalau misalnya ngigo, itu kalau pas aku demam doang, pas aku sakit. Ini aku nggak demam. Kamu pasti bohong. Ya udah kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kok malah kamu pukul aku? Ya abis kamu nggak percaya sih. Aku udah ngomong jujur. Udah bantu kamu. Coba tahu begini, aku langsung lepasin tangan aku. Tahu ya pikiran kamu itu pasti pikiran kotor. Apa sih? Awas kamu. Gigi. Kamu tuh cewek, mukulnya kenceng banget sih. Aduh, ampun. Pikiran kamu. Oke. Devan. Ya ampun. Maaf. Nggak sengaja. Nggak apa-apa. Nyangkut nih sama selimut. Iya, tahu. Aku mau mandi deh. Ya udah mandi sana, buruan. Cewek aneh. Pak. Mah? Nih, minum dulu. Aduh, makasih, Mah. Yuk diminum biar nggak dehidrasi. Pak, sebenarnya kamu tuh kemarin abis dari mana sih? Ke kantor atau abis dipukulin orang? Ya, masa nggak percaya sih, Ma? Ini kan cuma jatuh. Ya nggak percaya lah. Bedanya dipukulin orang sama jatuh tuh beda lebamnya. Susah ya kalau bohong sama perempuan pinter kayak kamu gini. Jadi gini, Ma. Semalam itu Papa di jalan sempat diganggu sama preman. Tapi Papa nggak mau ngasih mereka uang. Jadi ya, Papa digebukin. Lagi kenapa sih? Bukan kasih uang aja ke mereka, berapa sih yang mereka minta? Atau kalau Papa urgent, ya minta anterin sama supir, jangan sendirian. Tapi nggak banyak banget kan, Mah? Lagian semalam itu ada satpam yang nolongin kok. Ya udah minum lagi, biar nggak dehidrasi. Ya. Udah, Mah. Ya ampun, Devan. Aku tuh nyariin kamu tahu dari tadi. Ternyata di sini. Nih, aku buatin kamu roti panggang selai strawberry. Kasih ya. Kamu ngapain di sini? Aku kesini untuk nenangin diri. Aku masih nggak percaya aja bahwa Papa bisa kena serangan jantung. Dan aku ngerasa bersalah karena selama ini aku udah banyak menekan Papa. Aku yang mendesak Papa untuk kasih informasi soal ibu kandung aku. Aku udah bersikap dingin ke dia. Aku udah diemin dia berhari-hari. Belum lagi aku laporin Kamiko ke polisi. Nah, semua itu pasti membuat Papa begitu tertekan sampai akhirnya kena serangan jantung. Aku bersyukur sekarang Papa udah baikan. Tapi aku nggak yakin aku masih sanggup nanyain Papa soal ibu kandung aku kalau itu bikin Papa sakit. Tapi kalau aku nggak nanya ke Papa, ya aku juga udah nggak tahu lagi aku bisa nanya ke siapa untuk dapetin informasi soal ibu kandung aku.
Kamu yang sabar ya, Devan. Mungkin ini belum waktunya aja. Tapi aku yakin kok, kalau memang udah waktunya, pasti semuanya akan terbongkar dengan sendirinya. Contohnya kayak aku. Tiba-tiba aja aku bisa tahu siapa ayah kandung aku. Ya jujur aja aku sebenarnya menyesal. Rasanya sebaiknya aku nggak ketemu sama ayah aku. Kenapa Alia ngomong gitu soal ayah kandungnya? Apa maksud ucapan kamu barusan? Kenapa kamu bilang lebih baik gak pernah ketemu sama ayah kandung kamu? Siapa sebenarnya ayah kandung kamu? Jawab, Alia. Atau jangan-jangan selama ini kamu udah bohongin kita semua? Enggak, Mah, enggak. Bukan seperti itu maksud Alia. Ayah kandungnya Alia ya Raymond, alias Asep Kusnadi. Maksudnya Alia lebih baik nggak ketemu sama ayah kandung Alia kalau ayah kandung Alia sudah menjadi jenazah. Karena sampai saat ini ayah kandung Alia masih belum ditemukan jasadnya. Mama kenapa berpikiran buruk begitu? Alia sayang banget sama ayahnya. Dan karena itu dia nggak mau ketemu sama ayahnya kalau misalnya hanya tinggal nama. Semoga kamu nggak bohong ya, Devan ya. Sayang aja Mama harus buru-buru pergi jemput Papa. Kalau enggak, kita harus membahas masalah ini dengan serius. Pokoknya awas ya, kalau kamu sama Alia bohongin Mama sama Papa. Mama sekarang harus jemput Papa. Nanti kalau Papa pulang, kalian berdua jangan bikin masalah. Ini juga kakak kamu sama Tania belum pulang dari hotel. Jadi nggak ada yang bantuin Mama untuk persiapan penyambutan kepulangan Papa. Kalau gitu, biar Alia aja yang bantu, Mah. Emang kamu bisa? Insya Allah Alia bisa. Nanti biar Alia yang urus semuanya. Aku bisa bantu juga, Ma. Oke, kalau kamu bantu Alia, paling nggak Mama approve sama selera kamu. Kalian bikin dekorasi yang indah ya. Mama berangkat dulu. Hati-hati, Ma. Hati-hati, Ma. Kalau kayak gini, gue jadi nggak bisa pulang langsung. Mama pasti bakal tanya-tanya nih, kenapa muka gue sampai babak belur begini? Harusnya semalam tuh gue nggak kelepasan. Gue pakai emosi lagi, apalagi di depan Tania. Untung aja, Tania nggak curiga sama sikap Dara ke gue. Mami kok? Pak, maafin saya ya, Pak. Gara-gara saya Bapak jadi terluka seperti ini. Maafin saya ya, Pak. Ya. Saya mohon maaf ya, Pak. Dara ngapain sih? Pakai pegang-pegang gue segala. Jangan-jangan dia sengaja nih. Maafin saya ya, Pak ya. Gara-gara saya Bapak jadi terluka seperti ini. Saya nggak apa-apa. Saya obatin ya. Boleh saya obatin ya, Pak? Dara,
Udah, biar saya aja yang ngobatin luka suami saya ya. Itu, pipi kamu masih sakit kan? Mending kamu cari obat. Sayang, ayo kita masuk. Aku obatin luka kamu. Sakit kan? Oh, ya. Pak Miko, terima kasih ya, Pak. Masih sakit ya? Tadi ya. Aku minta tolong sama kamu ya. Kamu jaga stop mama ataupun papa soal kejadian semalam. Ya aku nggak mau. Nanti papa semakin marah sama aku. Dan kehilangan kepercayaan lagi sama aku, Tania. Kamu tahu kan, apa yang sudah terjadi soal Deva dan Alia. Jadi sekarang aku sedang memperbaiki hubungan aku sama papa. Maafin aku ya. Rencana staycation kita jadi berantakan. Ya, ini semua karena aku sedang kalut. Aku lagi banyak pikiran, Tania. Aku ditahan. Pekerjaan aku keteteran. Papa kehilangan kepercayaan sama aku. Dan aku masih belum bisa terima perlakuan Devan sama aku. Maaf ya. Iya. Aku bakal coba ngertiin kamu. Makasih. Kasian juga ngeliat Miko terpuruk kayak sekarang. Mungkin sebaiknya aku nggak melulu curigain dia soal perselingkuhan, walaupun aku masih penasaran. Tapi dia udah mau coba perbaikin hubungan. Aku pengen kamu berubah, Miko. Menjadi sosok Miko yang aku cintai di awal. Bukan Miko yang sekarang bikin cinta aku mati rasa. Alia, kamu tuh iseng banget sih. Kan jadi kempes lagi nih. Ya abis serius banget nih. Sampai kayak gitu, biasa aja kali. Ini sampai rahang aku sakit loh niupin balon dari tadi nih. Aduh, jangan isengin lagi ya. Iya, maaf. Sorry, silakan dilanjut. Kok kamu ketawa sih? Bukan aku. Tapi kamu pasti ada niat kan? Tadinya, coba kan meledak sendiri, gak jadi. Yaudah, sekarang kita tukeran tugas ya. Pokoknya aku ngurusin rangkai bunga, kamu tiup balon. Oke. Ayo. Nih. Ayo, bisa nggak kamu tiup balon? Ah. Jangan lama-lama. Dor! Gak kaget. Kecewa. Kamu tuh jadi manusia nyebelin banget, tau gak sih? Loh, aku tuh udah tahu pikiran kamu itu bakalan kayak gimana. Aku yakin kamu pasti bakalan ngebales kayak. Kamu nggak bisa ya pura-pura kaget gitu misalnya? Ya, aku kan nggak kenal kamu dari kemarin sore, udah lama. Aku tahu kalau kamu juga jahil, nggak mungkin kalau nggak ngebales. Udah balik, aku deh ngurusin balon. Udah kamu ngurusin itu. Ah, Bekas aku deh, Pak kok. nggak mau.
Urusin bunga. Sana. Bercanda mulu dari tadi. Kamu yang bikin selesai-selesai. Basah banget sih. Tuh kan. Makanya jangan iseng mulu. Jen, Pagi, Ma. Pak, muka Papa kenapa? oh ini. Ya, Jen. Ada masalah sedikit sama orang yang nggak tahu tata krama. Udah nggak usah dibahas, nggak penting. Ini ada yang lebih penting lagi. Kamu tahu nggak, Pak? Apa tuh? Si Alia itu udah bohong tentang latar belakang keluarganya. Bohong gimana? Iya. Ternyata bapaknya Alia itu bukan pengusaha tekstil di New York. Masa sih? Iya, Pak. Jadi kemarin tuh aku ke kafe. Dan aku nggak sengaja ngelihat Cakra sama Alia tuh janjian di sana. Dan aku nggak deket, karena aku pengen tahu mereka ngomongin apa. Dan kayaknya Cakra tuh udah kenal lama deh sama Alia. Ya makanya aku harus cari info lebih banyak lagi soal Alia, Pak. Supaya aku tuh punya bukti kalau dia itu emang penipu. Loh, info dari kamu ini udah lebih dari cukup. Si Alia bisa dijatuhkan citranya di depan keluarga Baldi. Sabar dulu dong, Ma. Aku nih perlu gali informasi lebih banyak lagi, Ma. Lebih akurat lagi supaya aku tuh punya bukti yang kuat. Kurang akurat apa? Informasi dari kamu ini udah lebih dari akurat. Harusnya kamu tuh kemarin ngerekam. Mama tuh udah gak sabar. Pengen ngeliat mukanya si Alia dijatuhkan di depan keluarganya Baldi. Mama masih kesel sama dia. Karena dia udah bikin kamu menderita di penjara. Enggak, Mah. Enggak gitu caranya, Mah. Kita tuh harus pelan-pelan. Aku tuh pengen banget cari tahu lebih banyak lagi supaya Alia tuh nggak akan ngeles ke depannya. Kan bisa aja dia ngeles, Mah, kalau misalkan aku nggak punya bukti yang kuat. Iya, jadi bener, Pak. Kita kasih sedikit tester. Keluarga Baldi itu, kalau kita kasih informasi yang lebih lengkap, dia pasti akan lebih percaya sama kita. Ingat ya, Jen, kamu nggak usah cari tahu ke sana kemari, biar mereka aja yang selidiki sendiri. Kamu ingat ya, Jen, gara-gara video viral itu, keluarga kita dan keluarga Baldi sedang tidak baik-baik saja. Mama ada ide. Iya. Dara, kamu masih di hotel? Aku kira kamu udah pulang dari semalam. Saya masih di sini, Bu. Saya nggak enak kalau mau pulang langsung gitu aja. Karena jujur saya ngerasa bersalah. Saya udah ganggu waktunya Bu Tania dan Pak Miko. Semalam juga saya nggak bisa tidur sebenarnya. Karena saya mikirin Pak Miko itu terluka gara-gara saya. Mana Tania? Nggak ada. Nggak apa-apa kok. Emang udah jadi kepedulian kita untuk ngomongin kamu. Apalagi kan kita saling kenal, ya. Makasih ya, Bu. Dara, kenapa dia masih di sini? Jangan sampai Tania makin curiga karena sikap Dara ke gue. Tania? Tania? Ada apa ini?
Ini loh sayang, Dara ternyata belum pulang. Dan dia ngerasa gak enak sama kamu karena kejadian yang semalam. Maafin saya ya Pak ya. Oh, ini tadi saya udah beliin obat buat lukanya Bapak supaya lebamnya cepat hilang. Dipakai ya Pak? Oh, gak usah. Istri saya udah ngobatin saya. Silakan mau pulang. Oh, iya. Baik Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Saya juga mau kasih tahu kalau hubungan saya sama Romi sudah selesai. Kami udah putus. Dengan kejadian tadi malam, itu membuat saya berpikir kalau laki-laki yang suka main kekerasan itu nggak patut untuk dipertahankan. Kamu bener banget kok, Dara. Laki-laki kalau udah main tangan sama kamu, udah kasar sama kamu, lebih baik kamu cepet-cepet putusin. Jangan sampai kamu salah ambil langkah, terus kamu nikahin dia. Silakan pulang ya. Baik. Tadi Pak, saya. Pak Miko. Sopan belum selesai ngomong udah tutup. Gak ngehargain banget sih usaha orang. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu ya? Kamu nyindir aku? Oh, kamu ngerasa kesindir? Ya bagus dong. Kayaknya mereka berantem deh. Karena faktanya selama ini kamu selalu bersikap kasar sama aku. Ya tapi karena kamu mulai duluan. Kalau bukan kamu yang bikin aku marah duluan, aku nggak mungkin mulai pertengkaran ini sama kamu, Miko. Dan aku nyindir kamu karena selama kita di sini nggak ada sedikit pun kamu effort untuk perbaikin hubungan kita. Yes, ribut aja terus kalian ya. Sampai Miko muak dan ninggalin kamu, Tania. Aku yakin Miko pasti udah gak tahan lagi sama kamu. Terus dia akan segera ceraikan Tania. Kemudian menikah dengan aku. Selamat datang, Pak. Pak, Iya, Alia. mari kita masuk ya. Iya, Ma. Ayo masuk. Ayo, Pak. Kalau masuk. Wah, bagus sekali bunga-bunganya. Dan juga balon-balon ini. Alia sama aku khusus mempersiapkan semua ini untuk menyambut kepulangan Papa dari rumah sakit. Makasih ya. Hati Papa langsung berbunga-bunga melihatnya. Dulu, Pak. Alhamdulillah kalau Papa senang. Kondisi Papa sekarang gimana? Alhamdulillah, kondisi Papa baik-baik aja. Papa sudah boleh pulang dari rumah sakit. Itu berarti Papa kondisinya sudah baik-baik aja. Alhamdulillah. Tania sama Miko mana? Miko sama Tania lagi di hotel, Pak. Mereka mau istirahat di sana. Katanya butuh suasana baru biar nggak terlalu suntuk di rumah, Pak. Tadi Mama mau telepon mereka supaya mereka juga menyambut kepulangan Papa. Tapi Mama nggak mau ganggu mereka, Pak. Kayaknya mereka berdua lagi butuh waktu berdua-duaan, kangen-kangenan.
Apalagi kemarin Miko kan sempat 2 hari di kantor polisi, Pak. Papa pasti bayangin dong, gimana moodnya Miko. Pasti nggak enak, Pak. Iya, Ma, ya. Biarin aja mereka menikmati waktu berdua dulu. Siapa tahu nanti begitu pulang, mereka bisa lebih harmonis lagi. Dan Papa bisa segera menimang cucu. Karena Papa sudah lama mendambakan itu, Ma. Umur Papa kan juga sudah tua, sering sakit-sakitan seperti ini. Papa pengen rasanya segera menimang cucu. Devan sama Alia juga pengen punya momongan kan, segera? Ya kita pasrah aja sih, Pak. Kita serahin kapan dikasihnya kepada Yang Maha Kuasa. Oh iya, Devan, Alia. Papa atas nama Miko ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena Miko telah banyak menyakiti kalian berdua. Iya, Pak. Aku sama Alia juga sudah memaafkan Kamiko kok. Kita cuma berharap semoga Kamiko nggak mengulang lagi kesalahan tersebut. Iya, tapi menurut Papa, sebagai bentuk tanggung jawab Miko terhadap perbuatannya, Papa sudah buat keputusan. Papa akan mengurangi saham Miko 5% di perusahaan dan akan Papa serahkan saham itu kepada Alia.